Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, MPD, selaku dosen mata kuliah seminar usulan tesis. Yang kami hormati dan yang berbahagia, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Denny Kumara Aji selaku penyaji, kemudian Desdiani Firmawan selaku pembahas, ada anggota saya sendiri, Tia Puji Lestari, Maya Kusumaningrum, kemudian Tri Nuryati, Tri Roswati, Yuri Susanti, dan Suyitno. Izinkan dalam kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan proposal tesis yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Denny Kumara Aji selaku penyaji. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Di sini akan saya presentasikan proposal tesis yang akan saya buat nanti. Proposal tesis yang akan saya buat judulnya adalah pengaruh motivasi kerja guru dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Di bagian pendahuluan, latar belakang permasalahan yang menjadi latar belakang dalam tesis kami adalah bahwa kinerja guru adalah faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga pendidikan. Pemerintah telah banyak berupaya untuk meningkatkan kinerja guru, namun pada kenyataannya kinerja guru masih belum meningkat secara signifikan. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Jambu. Kinerja guru di Kecamatan Jambu masih belum maksimal. Kinerjanya terdiri dari dalam proses perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan, dan dalam evaluasi. Pada tahap perencanaan pembelajaran, banyak guru yang tidak membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran guru tidak merencanakannya dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaannya, guru masih menggunakan metode teacher center dengan guru sebagai pusat pembelajarannya. Padahal di kurikulum 2013 itu sangat mengedepankan pendekatan saintifik yang mana siswa menjadi pusat pembelajarannya. Dalam pembelajaran pun guru tidak banyak yang menggunakan alat peraga. Permasalahan yang lain mengenai kinerja adalah saat penilaian pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru di kecamatan masih banyak yang mengukur hanya pada level kognitifnya saja. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan dilakukan dengan metode yang kurang valid, gitu. Tidak menggunakan instrumen-instrumen penilaian keterampilan. Hal itu menjadi akibat dari hal itu berdampak pada hasil ujian nasional yang dalam 3 tahun terakhir itu masih kurang memuaskan. Tabel dari ujian nasional 3 tahun terakhir seperti yang bisa Bapak Ibu lihat adalah sebagai berikut. Tidak terjadi peningkatan yang terlalu signifikan dari setiap mapel ujian nasionalnya. Yang tertinggi dari setiap mata pelajaran untuk bahasa Indonesia saja dari tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nilai terendah juga tidak terlalu ada perubahan, bahkan rata-rata juga tidak ada banyak perubahan. Matematika juga sama, walaupun ada yang mendapat NIS di 2018, 19 juga tertingginya sampai 99, tapi masih ada nilai-nilai terendah di angka 23,50, 24,50, dan sehingga rata-ratanya menjadi tidak terlalu baik.
Di mapel IPA juga sama, tidak terlalu ada banyak peningkatan yang berarti. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi kerja. Seorang akan bekerja dengan maksimal jika memiliki motivasi yang tinggi. Dari 231 guru yang ada di Kecamatan Jambu, 124 diantaranya adalah guru PNS, dengan pembagiannya 111 guru telah bersertifikat pendidik, 13 bersertifikat pendidik. 106 guru yang ada di Kecamatan Jambu adalah guru honorer yang belum mendapat imbalan yang layak. Selain pendapatan, berdasarkan data dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jambu, saat ini belum ada guru di Kecamatan Jambu yang memiliki ijazah S2. Untuk sekolah sudah ada 2 orang yang memiliki ijazah S2. Banyak guru yang mengikuti kegiatan workshop atau diklat hanya bertujuan mendapatkan sertifikat untuk kebutuhan kenaikan pangkat. Sedangkan ilmu dari diklat tidak dihayati dan dilaksanakan oleh guru. Selain faktor motivasi, ada juga faktor kinerja. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, banyak guru di Kecamatan Jambu yang belum memenuhi jam kerjanya. Maksud jam kerja adalah masuk sebelum pukul 7 dan pulang setelah pukul 14 untuk hari Senin sampai Selasa, dan hari Jumat dan Sabtunya sesuai dengan aturan yang ada itu, beberapa guru di Kecamatan Jambu belum bisa melaksanakannya. Berdasarkan permasalahan di atas dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami identifikasikan permasalahannya sebagai berikut. 1. Guru tidak melakukan persiapan sebelum mengajar. Guru tidak membuat RPP setiap hari. RPP dibuat sekali waktu dan dimungkinkan copy paste tahun-tahun sebelumnya. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam melaksanakan pembelajaran. Guru kurang termotivasi untuk bekerja. Guru tidak menggunakan media belajar dalam kegiatan pembelajaran. Banyak guru yang tidak memenuhi jam kerjanya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada motivasi kerja guru, disiplin kerja, dan kinerja guru di sekolah dasar di Kecamatan Jambu. Rumusan masalahnya berdasarkan variabel yang saya ambil, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang? 2, apakah ada pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang? Yang ketiga, apakah ada pengaruh motivasi kerja guru dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah 1, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu. Manfaat penelitian secara teoritis, manfaat teoritisnya adalah memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu manajemen dan menambah wawasan tentang pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru. Manfaat praktisnya bagi para pengelola organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, baik itu yayasan maupun dinas pendidikan. Penelitian ini setidak-tidaknya dapat memberikan informasi yang berharga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mengelola sumber daya manusia, khususnya yang menyangkut masalah kinerja guru. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar meningkatkan motivasi dan disiplin kerjanya, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk menjadi guru yang profesional. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kepala sekolah
dan pendidik tenaga kependidikan untuk membangun motivasi dan disiplin kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Di bagian 2 adalah kajian pustakanya. Kinerja guru yang pertama adalah variabel terikatnya kinerja guru. Kemudian kinerja guru menurut Ahmad Yansyah bahwa kinerja guru sebagai hasil kerja dari seorang guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik, meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta tugas lain yang melekat pada tugas pokoknya. Menurut Riyati, bahwa kinerja guru dapat terefleksi dalam tugasnya sebagai seorang pengajar dan sebagai pelaksana administrator kegiatan mengajarnya. Tugas tersebut terdiri dari merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi. Fahmi juga menjelaskan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan Puspita Sari dalam Ahmad Yansyah menyatakan bahwa kinerja guru sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja seorang guru yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dimensi dan indikator kinerja guru. Menurut UNO, terdapat beberapa dimensi dalam kinerja seorang guru, diantaranya adalah kualitas, kecepatan atau ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Dimensi kinerja seorang guru telah menciptakan indikator antara lain menguasai bahan, merencanakan program pengajaran, menguasai landasan pendidikan, mengelola proses mengajar, menggunakan media atau sumber belajar, menggunakan berbagai metode pembelajaran, mengelola kelas, memimpin kelas, mengelola interaksi belajar mengajar, dan melakukan penilaian hasil belajar serta memberikan bimbingan kepada siswa. Sedangkan menurut Candia Ningsih, unsur utama yang menjadi cerminan dari kinerja guru adalah tindakannya mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Menurut Barisi, dimensi kinerja guru terdiri dari menguasai bahan pembelajaran, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi dalam pembelajaran, menilai prestasi siswa, dan memberikan bimbingan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi dan indikator kinerja guru adalah sebagai berikut. Dimensi yang pertama adalah penyusunan rencana pembelajaran dengan indikatornya adalah kelengkapan rencana pelaksana pembelajaran, perumusan tujuan, perumusan indikator, perumusan dan pengorganisasian materi, perumusan model, perumusan skenario, penyusunan dan penilaian pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu kegiatan pra-pembelajaran, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Serta penilaian hasil belajar yang indikatornya pelaksanaan evaluasi atau penilaian hasil belajar. Yang kedua, pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Variabel bebas yang pertama adalah motivasi kerja. Menurut Sutikno, motivasi kerja merupakan sesuatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Silalahi, motivasi merupakan seperangkat faktor dorongan yang menguatkan, menggerakkan, dan memelihara perilaku atau usaha. Erlambang juga menjelaskan bahwa seseorang berperilaku dipengaruhi oleh motivasi, kebutuhan, atau dorongan yang ada dalam dirinya. Fahmi menyatakan bahwa motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan yang berasal dari internal maupun eksternal untuk melakukan suatu proses kegiatan pembelajaran yang baik agar mencapai hasil yang maksimal. Dimensi dan indikator motivasi kerja, menurut McKellan, menjelaskan bahwa ada 3 hal penting kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi. Afiliasi itu maksudnya adalah
dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama dengan orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Uno membagikan motivasi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal meliputi memiliki perasaan yang senang dalam bekerja, kemandirian dalam bertindak, melaksanakan tugas dengan target yang jelas, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan prestasi yang dicapai. Dimensi motivasi eksternal meliputi kesempatan untuk promosi, memperoleh pengakuan, dan bekerja dengan harapan memperoleh imbalan yang layak. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa dimensi dan indikator motivasi kerja guru antara lain tanggung jawab dengan indikator kerja keras, menyatukan tanggung pencapaian tujuan, prestasi, dan indikator dorongan untuk sukses, unggul. Dan ketiga, pengembangan diri dengan indikator peningkatan kompetensi keterampilan, dorongan untuk maju. Yang keempat, kemandirian dengan indikator mandiri dalam bekerja, afiliasi dengan indikator suka bekerja keras, kekuasaan dengan indikator suka memimpin dan mempunyai pengaruh. Variabel yang kedua adalah disiplin kerja. Menurut Singo Dimejo dan Edi Sutrisno mengatakan disiplin adalah sikap kesadaran dan kerelaan seseorang mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Hasibuan juga menyatakan bahwa disiplin adalah kesadaran untuk kesediaan seseorang yang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Dengan Rifai menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dengan norma-norma yang berlaku. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang ada pada diri seseorang untuk menaati aturan atau organisasi secara sadar dan sukarela untuk kemajuan organisasinya. Kekuatan itu bisa berasal dari dalam diri seseorang maupun dari sistem yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Dimensi dan indikator disiplin kerja. Menurut Rifai, dimensi untuk mengukur disiplin kerja yaitu kehadiran, ketaatan, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Menurut Hasibuan menjelaskan bahwa indikator yang menentukan tingkat kedisiplinan karyawan dalam suatu organisasi yaitu tepat waktu dalam kehadiran, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, ketaatan terhadap peraturan kerja, menjalankan prosedur kerja, menggunakan peralatan kantor dengan baik. Berdasarkan pendapat mengenai dimensi dari disiplin kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu kehadiran dengan indikator tepat waktu dalam kehadiran, 2 ketaatan dengan indikator ketaatan dalam waktu menyelesaikan pekerjaan, ketaatan terhadap peraturan kerja, menjalankan prosedur kerja, dan yang ketiga ketaatan terhadap norma dalam organisasi dengan indikator sikap dan tingkah laku pekerja. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Wiwi Sumarmi dengan judul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SD di UPTD Dikbud Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 39,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sarita dengan variabel bebasnya adalah kepuasan kerja, motivasi kerja, dengan variabel terikatnya adalah kinerja mengajar guru SD di Gugus Ki Hajar Dewantoro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Mujiati juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh motivasi kerja guru dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Dwi Astuti yang berjudul Pengaruh Motivasi Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru di Kabupaten Cilacap didapati bahwa terdapat pengaruh
positif motivasi secara parsial terhadap kinerja guru. Disiplin kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja guru dan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan oleh Aprilia Dwi Astuti di atas memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu variabel motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja guru. Dari hasil penelitian sebelumnya, variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru, sedangkan variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. Namun variabel disiplin kerja jika disatukan dengan variabel motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kinerja guru. Hasil penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kemungkinan, yaitu hasilnya bisa sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Apabila hasil penelitian dilakukan peneliti memiliki hasil yang sama dengan peneliti terdahulu, maka hal tersebut akan memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Apabila hasil penelitian dilakukan oleh peneliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, maka hal tersebut akan dijadikan penelitian berikutnya. Kerangka berpikir. Kerangka yang berpikir yang kami buat adalah bahwa motivasi kerja guru itu berpengaruh terhadap kinerja guru. Disiplin kerja juga berpengaruh terhadap kinerja guru, dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan disiplin kerja itu mempengaruhi kinerja guru. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Metode kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan data dilakukan secara random dengan menggunakan instrumen penelitian. Analisis datanya bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tempat penelitiannya adalah di Sekolah Dasar Sekecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 19 sekolah. Waktu penelitiannya dilaksanakan selama dari bulan Oktober 2020 sampai 2021 sampai Maret 2022. Desain penelitiannya, kinerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya itu motivasi kerja dan disiplin kerja. Motivasi kerja guru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru, sebab motivasi kerja sebagai rangsangan yang membangkitkan semangat guru dalam bekerja. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah disiplin kerja. Seorang guru yang memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah penelitian ex post facto dalam penelitian korelasional yang mencari adanya kemungkinan jalinan kausial atau sebab akibat pada variabel yang tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian dengan desain ex post facto merupakan penelitian pencarian empirik yang sistematik di mana ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi. Penelitian ini tidak menuntut melakukan pelakuan pada variabel bebas, melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi atau pernah terjadi. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu variabel X1 disiplin kerja, variabel X2 yaitu motivasi kerja, dan variabel Y-nya adalah kinerja guru. Penelitian ada seperti yang sudah saya sampaikan, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu motivasi kerja dan disiplin kerja, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja guru. Populasinya adalah guru-guru di Kecamatan Jambu, seperti yang ada dalam tabel, jumlahnya ada 187. Untuk sampelnya menggunakan rumus Slovin, yaitu jumlah elemen sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dengan error levelnya. Dalam hal ini penghitungannya 187 dibagi
1 plus 187 kali 0,05 kuadrat. Jadi N sama dengan 127. Jadi sampel yang akan saya pakai adalah 127 guru di Kecamatan Jambu. Penggunaan instrumen untuk mendapat data dan pada sampel yang telah ditentukan harus diuji terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan didesain dan dikembangkan oleh peneliti dengan memodifikasi instrumen yang telah ada. Beberapa syarat instrumen dapat digunakan dalam penelitian dan mampu menggali data yang diharapkan. Beberapa pengujian akan kami lakukan yaitu uji validitas instrumen, kemudian uji reliabilitas, uji prasyarat analisis, dan uji normalitas. Pada uji homogenitas, uji linearitas. Sedangkan untuk teknik analisis data, ada analisis deskriptif untuk menguji hipotesis, yaitu melakukan regresi linear sederhana dengan koefisien determinasi atau R kuadrat. Itu adalah untuk analisis regresi ganda. Kemudian melakukan juga uji T. Uji T ini dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel independen motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja guru di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Hipotesisnya seperti terlihat bahwa diduga variabel bebas motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap variabel terikat kinerja guru di SD Kecamatan Jambu. H0 dengan betanya lebih kecil dari 0. Kemudian jika betanya hasil perhitungannya lebih besar dari 0, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Di hipotesis yang kedua, jika H02-nya variabel H02-nya betanya lebih kecil dari 0, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan H02-nya betanya lebih besar dari 0, sehingga disiplin kerja atau variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti H0-nya ditolak. Untuk signifikansi, uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis yang sudah ditetapkan penulis adalah sebagai berikut. H0 banding B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. HA banding B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, dan tidak sama dengan 0, berarti secara bersama-sama ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas signifikansi. Jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dari materi, dari proposal yang saya buat ini. Masukan dan pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny Kumara Aji yang sudah menyampaikan materinya. Untuk sesi pertama ini kami buka, monggo kepada membahas sudah dan beserta rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, nanti bisa diperjelas di sesi ini, bisa ditanyakan di sesi ini. Monggo dipersilahkan. Siapa?
Ya, dari saya. Lanjut kepada Bapak Suyitno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih kepada Bapak Denny Kumara Aji yang telah memaparkan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Disiplin Kerja Guru terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan, perlu saya tanyakan kepada beliau Bapak Denny Kumara Aji terkait dengan pengaruh motivasi kerja guru dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru di SD Kecamatan Jambu. Tadi sudah banyak dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Denny Kumara Aji bahwa berdasarkan penelitian dari beliau, motivasi kerja yang terjadi pada guru-guru di Kecamatan Jambu ini kurang maksimal. Kurang maksimal. Motivasi baik itu berasal dari internal maupun eksternal. Nah, yang perlu saya sampaikan pada Bapak Denny Kumara Aji, dengan adanya kurang maksimalnya motivasi guru baik internal maupun eksternal itu mungkin dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor eksternal, itu dari faktor kepala sekolah dan faktor pengawas di Kecamatan Jambu. Yang ingin saya tanyakan, kekurangan-kekurangan apa yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah sehingga mengakibatkan guru-guru di Kecamatan Jambu kurang termotivasi untuk melaksanakan disiplin dan kinerjanya. Itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh seorang kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja dan motivasi guru-guru di Kecamatan Jambu? Pertanyaan yang ketiga, apakah yang perlu dilakukan oleh seorang pengawas di Kecamatan Jambu untuk bisa meningkatkan disiplin dan kinerja guru-guru di Kecamatan Jambu? Saya kira itu dulu, Mas Denny Kumara Aji. Mungkin dengan 3 pertanyaan itu nanti ke depan bisa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru di Kecamatan Jambu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Pak Denny selaku penyaji, apa yang ditanyakan dari Suyitno tadi bisa diperjelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Suyitno. Penelitian yang akan kami lakukan adalah penelitian yang variabel terikatnya adalah kinerja. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh 2 variabel bebas dalam penelitian ini ya. Jadi variabel kinerja itu banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhinya. Karena banyak itulah kemudian kami membatasi hanya pada bagian faktor disiplin dan faktor motivasinya saja. Tidak ke pengaruh kepemimpinan atau lain sebagainya. Jadi yang kami teliti adalah kinerjanya seorang guru. Nah, kinerjanya seorang guru itu penelitian kami mengedepankan
pada faktor disiplin kerjanya guru dan motivasi kerjanya guru. Motivasi kerjanya guru dalam penelitian kami yang utama itu ada dipengaruhi oleh motivasi internal dan motivasi eksternal. Di motivasi internal yang utamanya itu biasanya adalah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, ada di bagian pendapatan atau dalam hal ini gajinya. Itu menjadi motivasi utama dalam bidang internal guru begitu. Kemudian untuk motivasi internal yang lainnya itu ada motivasi untuk berprestasi dan motivasi untuk berafiliasi. Sedangkan di bagian disiplinnya beberapa hal yang menjadi pokok utama penelitian kami itu adalah terutama tentang ketepatan waktu untuk pemenuhan jam kerja. Adakah pengaruh seorang pemimpin dalam motivasi dan disiplin kerja? Itu pertanyaan kedua yang bisa saya tangkap. Tentu ada pengaruhnya seorang pemimpin dalam motivasi kerja guru. Nah, tapi dalam hal penelitian kami ini, faktor kepemimpinan itu tidak menjadi dimensi dalam penelitian ini. Jadi mungkin bila nanti ada penelitian lain yang dengan variabelnya motivasi kerja dan dimensinya adalah kepemimpinan transformasional, itu mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Sedangkan untuk yang ketiga tadi, apa yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah maupun kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi kerja, kalau menurut saya itu tidak dibahas di dalam penelitian saya, cuman saya akan menyampaikan beberapa masukan saja bahwa utamanya untuk bisa memberikan motivasi kerja kepada seorang guru tentu adalah dengan keteladanan kepemimpinannya begitu. Mengenai jam kerjanya juga sangat dipengaruhi oleh keteladanan kepemimpinannya, karena diakui atau mau tidak diakui bahwa masyarakat kita termasuk guru-guru kayak kita itu masih berpikir kawanan itu ikut-ikutan dengan teman-teman yang lainnya begitu. Jadi yang diikuti tentu harus menjadi toladan yang baik sehingga sifat kita yang kawanan itu bisa kita manfaatkan dengan lebih baik lagi. Itu tanggapan dari saya, semoga sedikit bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suyitno. Terima kasih kepada Pak Denny yang sudah memberikan jawaban kepada Bapak Suyitno. Apakah sudah bisa diterima Bapak jawaban dari Bapak Denny? Terima kasih Mas Denny. Tapi maksud saya kan begini Mas Denny. Jadi antara motivasi kinerja dan kedisiplinan itu kan imbas dari pengaruh, salah satunya adalah pengaruh eksternalnya tadi. Maksud saya dengan adanya pemaparan dari Mas Denny berdasarkan hasil penelitian itu, apa yang menyebabkan guru-guru itu tidak disiplin, apa yang menyebabkan guru-guru itu kurang motivasi kerjanya, itu kan dipengaruhi salah satunya mungkin dari kepemimpinan seorang kepala sekolah ataupun dari kinerja pengawas yang selama ini mungkin kurang menyentuh bagi Bapak dan Ibu guru, sehingga menimbulkan atau mengakibatkan guru-guru yang ada di Kecamatan Jambu itu kurang disiplin dan termotivasi dalam bekerja. Maksud saya seperti itu Mas Denny. Mungkin bisa ditambah penjelasan lagi. Bapak, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Denny Kumara Aji. Nah ini yang akan menambah dari Bapak Deski, apa yang diinginkan Pak Yed nanti bisa diperjelas oleh Bapak Deski. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Mbak Nggih? Jelas, sudah jelas. Jelas Mas Deski. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab
apa yang menjadi permasalahan dari yang ditanyakan oleh Bapak Suyetno berkaitan dengan motivasi dan disiplin kerja yang kaitannya yaitu dengan kepala sekolah maupun tugas dari pengawas. Memang dari pertanyaan tersebut memang faktor-faktor yang menjadi motivasi yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa ketika dalam lingkup sekolah itu yang perlu diperhatikan yaitu pertama mungkin kondisi kerja yang baik, yaitu dilihat dari segi fisik di lingkungan kerjanya, kemudian perasaan diikutsertakan dalam seluruh administrasi manajemen, kemudian perlu adanya pemberian penghargaan, kemudian perlu ditumbuhkan rasa kekeluargaan dalam sekolah tersebut, baik itu hubungannya antara kepala sekolah maupun dengan guru, sehingga tidak ada suatu jenjang bahwa itu memang kepala sekolah tapi memang dari unsur kekeluargaan. Mungkin seperti itu dapat membantu untuk meningkatkan disiplin maupun motivasi kerja. Sedangkan tadi untuk permasalahannya tadi kurangnya ada kekurangan atau apa itu kelihatannya selama ini mungkin dalam penelitian juga dijelaskan karena kurangnya reward atau penghargaan tadi mungkin. Jadi tidak adanya penghargaan siapa yang juga disiplin dan bagus kinerjanya maupun kurangnya punishment itu mungkin Pak. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan permasalahan yang terjadi. Mungkin demikian. Mungkin Pak Denny kembali mau menambahkan. Terima kasih. Bagaimana Bapak Suyetno? Sudah ditambah oleh Bapak Deski tadi. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Deski. Mudah-mudahan dengan paparan ini hasil penelitian dari Mas Denny Kumaraji nanti bisa membantu untuk meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Bapak dan Ibu guru di Kecamatan Jambu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa diterima, Nggih, Bapak? Ya, sudah bisa. Terima kasih. Untuk itu kita lanjut sesi kedua. Monggo dipersilahkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya Bu Lia. Oh iya, Bu Maya, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah mendengar presentasi dari penyaji secara keseluruhan, saya akan menanyakan bagaimana cara panjenengan mendapatkan data penelitian itu secara rinci. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Atas apa yang pertanyaan dari Bu Maya, monggo kepada Bapak Deski atau Bapak Denny Kumara bisa memperjelasnya. Terima kasih untuk teknik pengumpulan datanya. Nanti tentu saya akan membuat angket yang berisi instrumen-instrumen berupa pernyataan-pernyataan yang akan saya bagikan ke 127 guru di Kecamatan Jambu secara proporsional. Guru-guru di sini maksudnya guru-guru sekolah dasar tentunya. Dari jawaban-jawaban yang mereka berikan terhadap instrumen angket yang saya bagikan itulah nanti akan saya analisis ke dalam uji hipotesis dan berbagai uji-uji yang lainnya nanti. Begitu. Terima kasih. Bapak Deski mau menambah atas pertanyaan dari Bu Maya? Menambah sedikit, tentunya tadi dari Pak Denny juga sudah menjelaskan bahwa data jumlah guru di Kecamatan Jambu di 27 tadi sebenarnya datanya adalah total keseluruhan di Kecamatan Jambu itu ada 19 SD dan rata-rata SD itu ada 10 guru, sehingga total kemarin untuk datanya itu ada 187, kemudian mengambil dari dirumus dan ketemu 127 untuk sampelnya. Mungkin tambahnya hanya itu. Untuk teknik pengambilan datanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny, yaitu dengan instrumen
dan melakukan uji validitas. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Deski dan Bapak Deni Kumara. Bagaimana Bu Maya? Apa bisa diterima atas jawaban dari Bapak Deski dan Bapak Deni tadi? Oh ya, terima kasih Bapak Deski dan Bapak Deni. Jadi untuk mendapatkan data secara rinci itu yang pertama adalah pembuatan angket ya. Tetapi saya tanyakan, apakah nanti ada kemungkinan hambatan-hambatan yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Tentu hambatan itu ada ya, Mbak. Salah satu hambatan yang jadi pemikiran utama saya adalah kejujuran guru dalam mengisi instrumen itu. Misalnya salah satu pertanyaan saya, pernyataan saya di dalam instrumen, apakah Anda tidak pernah terlambat masuk ke sekolahan? Itu harapannya tentu kan guru-guru menjawab dengan jujur. Tapi apakah nanti guru-guru itu menjawab dengan jujur atau tidak kan tidak tahu. Itu hambatan yang jadi pemikiran utama dalam saya. Kalau hambatan yang lainnya seperti pembagian instrumen atau pencarian sampel itu tidak terlalu bermasalah karena hanya di level 1 kecamatan. Untuk mengatasinya ya tentu ada instrumen yang lainnya yang pertanyaan-pernyataan yang lainnya yang akan nanti saya sisipkan untuk bisa menguji juga jawaban-jawaban mereka itu kira-kira jawaban yang konsisten atau tidak gitu. Dan dengan uji validitas dan uji reliabilitas nanti tentu bisa menunjukkan bahwa instrumen itu valid atau tidak, jawaban-jawaban itu valid atau tidak. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Maya? Iya. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih Pak Deni atas penjelasannya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Demikian tadi paparan materi salah satu proposal dari Bapak Deni Kumara Aji. Dalam hal ini kami mohon kepada Ibu Dr. Nurah Ayu selaku dosen mata kuliah seminar usulan tesis ini untuk menambah apa yang menjadi kekurangan dalam materi ini. Kami mohon maaf juga apabila masih banyak hal yang kurang jelas atau mengalami kendala-kendala. Jadi mohon sekali lagi kepada Ibu Nurah untuk memberikan tambahan kepada kelompok kami. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.